Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kesederhanaan Natal. Dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8-20. Kita telah melihat bersama-sama bahwa Natal adalah jawaban sederhana dari Allah untuk setiap persoalan hidup manusia. Bahwa Natal adalah berita untuk orang-orang sederhana, dan bahwa isi berita Natal itu sederhana, tentang seorang bayi yang dilahirkan di palungan, namun demikian dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dan pada bagian terakhir ini kita akan melihat bahwa kita harus merespon berita Injil atau berita Natal itu dengan sederhana, yaitu dengan iman yang sungguh-sungguh, iman yang menuntun kepada ketaatan, dan dengan sikap hidup untuk memberitakan Sang Juru Selamat kepada orang lain. Mari kita melihat bersama-sama kebenaran ini, bahwa respon yang dibutuhkan terhadap berita Natal itu adalah respon yang sederhana. Sebagaimana para gembala menanggapi berita dari malaikat itu dengan sederhana, yaitu dengan iman. Mereka percaya firman Tuhan yang diberitakan oleh malaikat, dan kepercayaan itu ditunjukkan dengan meninggalkan ternak mereka dan pergi ke Bethlehem untuk menjumpai bayi Yesus. Dan setelah itu mereka memberitahu orang lain apa yang telah mereka lihat dan apa yang telah dikatakan kepada mereka dari malaikat-malaikat itu. Dan mereka kembali kepada domba-domba mereka, memuliakan dan memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai respon sederhana kita terhadap berita Natal adalah bahwa kita harus percaya kepada Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Para gembala bisa saja meragukan berita dari malaikat, atau mereka mencari penafsiran dari apa yang didengarnya itu kepada para imam, ahli Taurat, ataupun orang-orang Farisi. Tetapi apa yang kita baca, para gembala itu mendengar malaikat itu, mereka percaya dan meninggalkan kawanan ternak mereka, dan langsung pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah disampaikan Tuhan kepada mereka. Sungguh hidup mereka tidak lagi sama setelah mereka mendengar berita Natal dan berjumpa dengan bayi Yesus Sang Juru Selamat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah menyatakan Kristus kepada diri kita, kita harus percaya dan menerima Dia dengan sungguh-sungguh. Secara pribadi kita harus menerima pernyataan firman Allah tentang Yesus Kristus. Dan jika kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, kita akan menjalani hidup yang berbeda dari sebelumnya. Akan ada perubahan dalam cara hidup kita. Kita tidak diselamatkan melalui perbuatan baik, ya, tetapi iman yang menyelamatkan selalu menghasilkan perbuatan baik. Lalu perbuatan baik apa saja yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya? Ada begitu banyak perbuatan baik, tetapi dari teladan para gembala ini kita melihat setidaknya ada dua hal atau dua jenis pekerjaan baik yang mereka tunjukkan, yaitu diantaranya adalah setelah percaya, mereka memberitahukan apa yang mereka lihat kepada orang lain. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-17 dituliskan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Nah, apa yang mereka lihat? Mereka melihat kebenaran dari firman Allah. Maria dan Yusuf dan bayi yang dibaringkan di palungan. Tetapi ingat, mereka melihat dengan iman, melihat dengan kepercayaan kepada apa yang firman Allah katakan tentang bayi itu. Ketika kita melihat Yesus dengan iman, kita tidak akan bisa diam. Kita akan memberitakan Yesus kepada setiap orang yang kita temui. Malam Natal bukan malam sunyi, tetapi malam
yang penuh dengan sukacita di mana para gembala memberitakan siapa Yesus yang telah mereka lihat itu. Ingat, gembala tidak dipercaya sebagai saksi. Tidak ada yang akan mempercayai mereka, tetapi mereka tetap memberitahukan siapa Yesus kepada orang-orang yang mereka temui. Tidak semua orang akan menanggapi Injil secara positif, tetapi jika kita sudah percaya pada firman Tuhan tentang Yesus, kita tidak akan bisa diam. Dia adalah juru selamat dunia. Dia adalah jawaban yang sederhana bagi setiap persoalan kita. Dia adalah semua yang kita butuhkan. Dia adalah kebenaran yang harus kita beritakan kepada dunia. Kemudian setelah percaya, kita akan memuliakan Tuhan dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-20 dituliskan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para gembala kembali kepada domba-domba mereka, memuliakan dan memuji Allah untuk semua yang telah mereka dengar dan lihat, seperti yang telah diberitahukan kepada mereka. Mereka kembali kemana? Mereka kembali untuk menggembalakan domba-domba mereka. Mereka tidak pergi ke tempat lain dan melakukan hal-hal yang lain, tetapi mereka pulang dengan sukacita dan memuliakan Allah dalam konteks hidup mereka. Mari kita hidup dengan sederhana. Kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, mari kita memuliakan Dia dalam konteks hidup kita, dalam keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita, masyarakat kita, supaya melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dia memanggil kita untuk memuliakan Dia dalam konteks hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, Yesus adalah jawaban sederhana dari Allah untuk keselamatan jiwa kita. Dia adalah Kristus Tuhan. Dan mari kita percaya kepadanya, mengikut Dia, menerima Dia dengan sungguh-sungguh sebagai kasih karunia, hadiah Natal yang terbesar dari Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.